Halo semuanya, perkenalkan nama saya Selvi Nurmida, akrab disapa Selvi. Saya merupakan mahasiswi jurusan manajemen, eee, Magister Manajemen Universitas Pertiwi. Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini, saya akan membuat sebuah pemaparan materi, terkait kepemimpinan lintas budaya yang dimana merupakan, salah satu komponen dari, tugas ujian akhir semester yang, diampu oleh Dr. Haris Effendi MPD untuk mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Dalam video kali ini, ada beberapa hal dan pembahasan yang akan saya kupas dan akan saya bahas. Di antaranya, apa itu pengertian dari kepemimpinan lintas budaya, kemudian tujuan dari kepemimpinan lintas budaya itu apa, lalu apa sih peran dari kepemimpinan lintas budaya ini, kemudian bagaimana gaya kepemimpinan lintas budaya yang ada di dunia ini, lalu kemudian ada juga pembahasan mengenai konsep dualisasi pemimpin lintas budaya, kemudian ada kepemimpinan dalam konteks internasional itu seperti apa, lalu kepemimpinan Eropa, gaya kepemimpinan Anglo-Amerika Serikat, dan terakhir saya akan membahas mengenai kepemimpinan Timur Tengah atau gaya kepemimpinan dari pemimpin Timur Tengah. Baik, langsung saja. Apa itu pengertian dari kepemimpinan lintas budaya? Menurut sebuah penelitian dari No et al. Yang diterbitkan tahun 2011, kepemimpinan lintas budaya merupakan kemampuan seseorang dalam mempengaruhi dan memotivasi suatu kelompok yang berbeda budaya nasionalnya. Ekspatriat adalah karyawan yang dikirim oleh sebuah perusahaan di suatu negara untuk mengelola operasi di negara yang berbeda. Untuk itu, dapat diartikan bahwasannya kepemimpinan lintas budaya ini merupakan berbagai macam cara pemimpin dalam memimpin suatu organisasinya. Seperti itu. Lalu selanjutnya, apa sih tujuan dan juga peran dari kepemimpinan lintas budaya ini sendiri? Tujuan kepemimpinan lintas budaya yaitu menghadirkan interaksi yang konstruktif sehingga berdampak pada produktivitas kinerja pegawai. Lalu peran kepemimpinan lintas budaya itu sendiri yaitu dapat menjembatani kesalahpahaman yang terjadi dari dua suku yang berbeda berkat pemahaman pemimpin mengenai perbedaan nilai-nilai budaya. Mengapa demikian? Karena dalam suatu organisasi itu tentu akan terdapat berbagai macam golongan, berbagai macam ras, berbagai macam suku dan budaya khususnya di Indonesia sendiri, bukan di luar saja. Apalagi dalam suatu company atau perusahaan yang berada di luar negeri, sudah pasti ada banyak pegawai yang berasal dari berbagai macam negaranya. Nah, untuk itu, peran pemimpin ini di sini sangat dibutuhkan. Bagaimana seorang pemimpin mampu uh, memanage suatu perusahaannya, terutama sumber daya manusia di dalamnya yang berbeda-beda. Seperti itu. Selanjutnya ada berbagai macam gaya kepemimpinan, di antaranya gaya kepemimpinan paternalistik, lalu kemudian ada gaya kepemimpinan demokratis atau partisipatif, dan yang terakhir ada gaya kepemimpinan otoriter atau authoritarian. Langsung saja, gaya kepemimpinan paternalistik yaitu gaya kepemimpinan yang bersifat kebapaan, di mana pemimpin ini selalu memberikan perlindungan kepada para bawahannya dalam batas-batas kewajaran yang ada dalam suatu organisasi. Mengapa gaya kepemimpinan ini bisa disebut sebagai gaya kepemimpinan kebapaan? Dalam kepemimpinannya, pemimpin ini mampu mengorganize bawahannya atau staf-staf di bawahnya itu untuk membackup jika ada terjadi sesuatu hal yang memang terjadi di perusahaan itu sendiri. Di sini peran peran pemimpin yang mampu mengayomi
para pegawainya, seperti itu. Lalu ada gaya kepemimpinan demokratis, di mana, dalam setiap permasalahan selalu mengikutsertakan bawahan sebagai suatu tim, yang utuh. Dalam gaya ini artinya, Eee, ada banyak peluang yang sangat besar bagi pegawai itu sendiri untuk, adanya pengembangan diri. Karena, pegawai ini selalu dilibatkan dalam segala hal, yang terjadi seperti meeting dan lain sebagainya. Jadi tidak mengandalkan, diri dari pemimpin itu sendiri saja, tetapi pemimpin itu menganggap bahwasannya, pegawai-pegawainya ini mampu untuk, ikut serta dalam pembicaraan yang akan dibicarakan, seperti itu. Sehingga, setiap orang yang dipimpin ini memiliki motivasi yang, sangat kuat untuk bisa berkembang. "Oh, saya merasa bahwasannya ternyata saya dianggap saya punya value," gitu. Jadi merasa diakui, seperti itu. Lalu kemudian ada gaya kepemimpinan yang terakhir, yaitu gaya kepemimpinan otoriter. Mungkin kita tidak asing dengan gaya, eee, kepemimpinan otoriter ini atau mungkin, beberapa kalangan menyebutnya ini sebagai, pemimpin yang busi seperti itu. Jadi, orang yang menganut pendekatan ini, selalu, merasa setiap keputusan yang sudah diambil itu adalah keputusan yang sangat tepat, seperti itu, tanpa harus berkonsultasi ataupun mengajak diskusi timnya, seperti itu. Jadi, pemimpin dengan gaya kepemimpinan otoriter itu merasa bahwasannya, saya mampu mengambil keputusan sendiri tanpa campur tangan atau tanpa, masukan dari siapapun, seperti itu. Akan tetapi mungkin di setiap gaya kepemimpinan itu akan ada plus minusnya masing-masing, seperti itu. Studi mengenai kepemimpinan ini, relatif baru ya, untuk itu kenapa kita membutuhkan suatu konseptualisasi pemimpin lintas budaya. Karena dalam situasi seperti ini kita membutuhkan, eee penekanan pada dampak budaya, pada kekuasaan pemimpin bahwasannya karakteristik personal dari pemimpin itu khususnya, pada pencitraan dari pemimpin dan pola interaksi antar pemimpin dan bawahan itu memang harus terjalin dengan baik. Karena suatu perusahaan itu akan tumbuh berkembang, dengan baik, salah satunya bagaimana hubungan internal di dalamnya, seperti itu. Kepemimpinan dalam konteks internasional. Klasifikasi kepemimpinan internasional didasarkan pada studi Hers, dan Porter, di mana ada 4 dimensi kepemimpinan. Di antaranya ada kapasitas untuk kepemimpinan dan inisiatif, lalu berbagi informasi dan tujuan, ada juga partisipasi dan pengendalian internal. Lalu kemudian, di sini ada juga gaya kepemimpinan Eropa, di mana, gaya kepemimpinan Eropa ini pemimpinnya cenderung bersifat lebih partisipatif. Lalu kemudian, keyakinannya itu kuat dalam, nilai penghargaan, eksternal, di mana biasanya, gaya kepemimpinan Eropa ini sangat mengedepankan, kemajuan dan juga, penjaminan dari pegawainya itu seperti dari salary-nya, lalu kemudian benefit-benefit yang nanti didapatnya itu seperti apa oleh pegawainya. Lalu di beberapa negara ini, manajer, tingkat yang lebih tinggi cenderung mengekspresikan nilai-nilai yang lebih demokratis daripada manajer dengan tingkat lebih rendah. Nah, dalam kepemimpinan Eropa ini mungkin kita tidak aneh ada beberapa, eee, company yang di mana mereka menarik, pekerja dari luar itu, sampai mampu menjamin dan mau mengeluarkan budget untuk menghidupi, pemimpin ini, di mana yang pemimpinnya ini memiliki jabatan yang cukup tinggi di suatu perusahaan, misal tempat tinggal, kemudian, eee, asuransi untuk anaknya, atau misalnya, perusahaan ini menjamin kesejahteraan untuk keluarganya, karena memang budaya mereka di luar, di Eropa itu seperti itu, seperti itu. Selanjutnya ada gaya kepemimpinan dari Anglo Amerika Serikat, di mana secara umum, gaya kepemimpinannya ini memiliki gaya kepemimpinan yang partisipatif, sama seperti dengan gaya kepemimpinan, Eropa.
Lalu kemudian pengambilan keputusannya ini dan pendelegasian wewenang lebih bersifat demokratis. Jadi ketika mereka memilih, salah satu orang untuk mengisi suatu posisi itu sifatnya demokratis, seperti itu. Lalu pemimpin di Amerika itu cenderung lebih fokus terhadap peluang. Jadi mereka itu sangat concern terhadap peluang. Apa yang kita lihat itu yang akan kita kejar karena mungkin akan ada pandangan dari mereka bahwasannya ketika ada peluang kita tidak boleh lengah. Kita harus kejar peluang itu. Seperti itu. Lalu selanjutnya terakhir ada kepemimpinan dari Timur Tengah. Nah, dari Timur Tengah ini sangat berbeda dengan Eropa dan juga Amerika, di mana gaya kepemimpinan dari Timur Tengah ini cenderung lebih otoriter. Seperti itu. Mungkin kita juga tidak asing jika ada warga negara Indonesia yang bekerja di Timur Tengah itu sering mendengar adanya eh, bosnya misalnya otoriter itu memang memang kenyataannya seperti itu dan ini sudah riset yang terbukti seperti itu. Lalu, keputusan itu diambil pada tingkat manajemen tertinggi saja. Kemudian, pemimpinnya cenderung enggan mengambil resiko tinggi. Jadi mereka otoriter, akan tetapi mereka, tidak mau mengambil resiko yang sangat tinggi. Mungkin itu salah satu alasan mereka, kenapa mereka tidak mau melibatkan banyak orang dalam mengambil suatu keputusan, seperti itu. Mungkin dalam pemaparan materi kali ini cukup, sekian, mohon maaf atas kekurangannya, semoga dapat dipahami dengan mudah, semoga bisa, diterima dengan baik oleh pendengarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.